Hai, aku Sally. Hai, aku Josh. Happy Sunday Super Kids. Josh, lihat dulu nih. Apaan? Ini, no food, no gadget, no toys selama ibadah, Josh. Oh, itu aku sudah tahu, Sally. Nampaknya teman-teman yang lain sudah siap ya untuk ikut ibadah. Tapi kalian boleh loh kirim link ibadah hari Minggu kita ke teman-teman kalian yang lain. Iya nih, dan teman-teman kalian boleh kirimkan video ayat hafalan ke kakak sekolah minggu ya. Iya Josh, paling lama itu di hari Kamis Josh. Sally, kamu tahu nggak, foto kita pas ikut ibadah online di rumah boleh banget lo kirim ke kakak sekolah minggu. Tahu dong, kita bisa kirim ke nomor 0811 771 8182. Dan yang terakhir Josh. Apalagi nih Sally? Banyak banget sih. Itu loh Josh, kalau teman-teman yang mau baca renungan harian kita di bulan September dapat menghubungi Kak Maria di nomor 0822 7667 2498. Nah Super Kids, itu aja nih reminder minggu ini dari Sally and Josh. Yuk kita ucapin yel kita sama-sama. Iya nih. Ayo kita ucapin yel kita sama-sama. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes. Happy Sunday Super Kids, selamat beribadah. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan, kami memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Super Kids, hari ini adalah harinya Tuhan, di mana hari ini hari untuk memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Kau telah memberi kami kesehatan dan penyertaan sampai hari ini. Berkatilah pemimpin Kota Batam, Bapak Wali Kota dan wakilnya beserta penduduk Kota Batam. Curahkanlah damai sejahtera bagi bangsa kami dan pulihkanlah bangsa Indonesia dari COVID-19. Dan berkatilah Presiden kami dan wakilnya beserta pemerintahan yang ada, supaya roh takut akan Tuhan ada di dalam mereka. Tuhan berkati gereja kita, Opa Niko, Opa Johan, Om Irwan, dan gembala kita, Om Erwin Wijaya, supaya mereka sehat selalu. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia dan umatnya supaya sehat selalu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, baik adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan kita sudah berdoa. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan namamu Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman ya kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan September. Dan bulan ini tema kita adalah Awakening of the Generation, atau bisa juga kita katakan kebangkitan generasi. Siapa aja generasinya? Generasinya kakak, adik-adik semua, papa, mama, kita semua yang hari-hari ini hidup di akhir zaman. Kita adalah generasi-generasi yang harus bangkit. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang mana pada waktu dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan menolong kehidupannya, dan ada satu perkara yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Siapakah dia? Ada yang tahu adik-adik? Jadi mereka itu adalah Paulus dan Silas. Bagaimana ceritanya tentang Paulus dan Silas? Bagaimana mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Bagaimana pertolongan Tuhan kepada mereka? Mari kita saksikan firman Tuhan berikut ini. Pada suatu malam tampaklah kepada Paulus sebuah penglihatan, dan dalam penglihatannya itu ada seorang Makedonia berdiri dan berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, ia segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena menurutnya Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil ke sana. Dan akhirnya adik-adik, keesokan harinya Paulus dan Silas berangkat ke Makedonia. Setibanya di sana, masuklah mereka di sebuah kota yang bernama kota Filipi. Di kota itu mereka tinggal beberapa hari lamanya. Ketika mereka keluar dari kota itu dan menelusuri sebuah sungai, mereka menemukan sebuah tempat sembahyang Yahudi. Di sana mereka juga berjumpa dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Ia terus saja mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan keselamatan kepadamu." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Dan akhirnya Paulus sudah tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh tenung itu dari perempuan itu. Padahal dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh keuntungan.
Tetapi tuan-tuan itu melihat bahwa perempuan itu sudah terlepas dari roh itu. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu mereka menyeret ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka diperhadapkan kepada pembesar-pembesar kota itu, berkatalah tuan-tuan itu, katanya, "Kedua orang ini telah mengacaukan kota kita." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Di sana mereka dijaga dengan sungguh-sungguh oleh kepala penjara. Nah, adik-adik, waktu itu kaki mereka juga dibelenggu dengan pasung yang kuat sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kira-kira tengah malam, waktu itu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sampai-sampai suara mereka terdengar oleh orang-orang yang ada di penjara. Ketika mereka sedang memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat hingga penjara itu goyah. Dan seketika itu juga pasungan yang membelenggu mereka terlepas dari pintu-pintu penjara. Waktu itu kepala penjara terbangun. Ia sangat kaget karena melihat semua pintu penjara terbuka. Wow, dia kaget. Waktu itu ia mengambil pedangnya, hendak membunuh dirinya karena ia menyangka bahwa orang-orang di dalam penjara telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kemudian kepala penjara itu berlari masuk mendapatkan mereka dengan gemetar. Kemudian kepala penjara mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Kemudian kepala penjara itu membawa mereka pulang ke rumahnya, mengobati luka-luka mereka dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepada si kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di sana. Dan kepala penjara ini sangat gembira, adik-adik, karena ia dan keluarganya telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saat itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Setelah mereka dibaptis, akhirnya pembesar-pembesar kota mendengar kabar tentang apa yang terjadi. Dan akhirnya mereka juga dilepaskan dan diperbolehkan pergi. Lalu pergilah Paulus dan Silas meninggalkan penjara dan kota itu. Nah, adik-adik, barusan kita saksikan cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Jadi hari ini kakak mau sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya. Yang pertama, pada waktu Rasul Paulus mendapatkan penglihatan pada waktu malam itu, Rasul Paulus ini sadar bahwa Tuhan menyuruh Rasul Paulus dan Silas untuk pergi ke Makedonia, ke kota Filipi untuk memberitakan Injil di sana. Nah, yang kedua, pada waktu dia ada di kota Filipi, pada waktu dia sedang berjalan menelusuri sungai, ada kan tadi perempuan yang berseru-seru menjerit kepada Rasul Paulus, kepada penduduk yang ada di situ. Nah, perempuan itu mempunyai roh tenung, adik-adik. Ada yang tahu tidak roh tenung itu apa? Ya, roh tenung itu sama artinya seperti roh gaib, ilmu sihir, bisa juga sama dengan roh perdukunan. Jadi kalau perempuan itu punya roh tenung, berarti ada kuasa gelap yang di dalam dirinya itu. Nah,
Oleh sebab itu, pada waktu dia terus berseru-seru tadi, akhirnya Rasul Paulus marah kan? Rasul Paulus merasa terganggu, dan kita boleh saksikan tadi bagaimana Rasul Paulus mengusir roh jahat itu dari perempuan itu, dan seketika itu juga keluar. Wow, luar biasa sekali roh Tuhan yang ada pada Rasul Paulus. Nah, yang ketiga, adik-adik tadi kita sudah lihat juga bagaimana Rasul Paulus dan Silas di penjara, terus tangannya diikat juga pakai rantai, terus kakinya juga dipasung, dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Masih ingat tidak apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Ayo, jangan-jangan sudah lupa. Masih ingat kan? Yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu hanya apa? Berdoa, memuji Tuhan, dia meninggikan dan menyembah Tuhan. Adik-adik, pada waktu mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka sepakat memuji Tuhan, kita bisa saksikan sama-sama tadi apa yang terjadi. Ada gempa yang sangat kuat, sehingga membuka semua pintu-pintu penjara dan melepaskan semua belenggu mereka. Kalau dulu saja Tuhan tolong Rasul Paulus, semuanya itu dilepaskan. Dan hari ini kita juga percaya pada waktu kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan juga pasti akan tolong kita semua. Amin. Nah, kakak mau ingatkan, apalagi hari-hari ini ya adik-adik, mungkin ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kegelisahan, kebosanan. Kita sudah lama ya berbulan-bulan di rumah, kita itu jarang keluar, bahkan mungkin kita udah tidak ada holiday mulai dari waktu ada COVID ini. Ada banyak orang yang ketakutan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita harus menjadi generasi yang suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan kakak rindu, kakak juga ajak kita semua, adik-adik, papa, mama, yuk kita jadikan doa, pujian, dan penyembahan itu menjadi gaya hidup kita semua. Supaya apa? Supaya semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita dilenyapkan pada waktu kita memuji Tuhan. Amin. Dan sekarang sebelum kakak akhiri firman Tuhan, kakak rindu nih mau ajak adik-adik semua nyanyi sama-sama kakak. Ya, kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan satu lagu aja. Yuk kita nyanyi ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, pohon kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lagi katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story, this is my song, this is my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior
adik-adik, kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata ya. Papa mama juga boleh ikut bersama-sama dengan kita. Kita mau berdoa. Kita katakan kepada Tuhan kerinduan hati kita, kerinduan dan keinginan kita yang mungkin sudah lama sekali belum pernah tercapai, terkabul. Kita belajar hari ini bagaimana Paulus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan melepaskan mereka. Hari ini juga kita boleh belajar berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dengan itu kita boleh terlepas dari semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, adik-adik. Sekarang semua lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami belajar firman Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, dan membuat itu menjadi gaya hidup kami. Tuhan Yesus, ajarin kami ya, supaya setiap hari kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau selama ini kita malas-malas berdoa, malas memuji, berubah ya. Mulai sekarang setiap hari berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Sebelum kakak akhiri, kita baca ayat hafalan kita dulu ya, dari Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Super Kids, salam. Pagi ini Fani akan membacakan firman Tuhan Yesaya 50 ayat 7a. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati.